Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Pimpinan di SMP Negeri 1 Tambak Romo, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru dan karyawan yang mengikuti sosialisasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sekolah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menginformasikan terkait dengan apa yang sudah saya dapat selama mengikuti pelatihan yang belum selesai ini, belum enggak selama 9 bulan ke depan, terkait dengan pemikiran atau filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Demikian pula dengan perasaan bahagia. Yang berikutnya adalah keluarga menjadi tempat yang utama dalam melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat berseminya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Yang intinya adalah dalam karakter atau watak anak itu yang paling dominan adalah dari lingkungan keluarga. Yang kedua adalah dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi lingkungan keluarga yang paling berperan aktif dalam pembentukan karakter dari seorang anak. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antar satu dengan yang lain dalam menghadapi persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru di sini peran orang tuanya adalah di dalam lingkungan keluarga. Penuntun dan pemberi teladan menjadi sangat penting dari dalam pertumbuhan karakter baik anak. Itu secara singkat sub bagian tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah budi pekerti. Nanti kita akan membicarakan bab lain, yaitu adalah ada tanya dulu ya. Langsung sesi ini semuanya. Oke, kita akan tanya jawab dulu mungkin dari awal tadi mengenai mulai dari asas pendidikan, dasar-dasar pendidikan, ya, kodrat alam, kodrat zaman, sampai dengan budi pekerti. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin Bu Murti, silakan Bu Murti. Nanti yang juga berpikir ya, kalau pertanyaan itu.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ada satu hal tadi yang telah disampaikan pada Bu Ariani ya. Ketika kita mengajar kepada anak didik kita itu harus disertai dengan permainan. Tidak harus, ya memang tidak harus, tapi kan bisa. Jadi disampaikan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan di sini permainan yang seperti apa mungkin yang bisa kita terapkan untuk anak-anak di jenjang SMP ini, karena kalau permainan yang mungkin kalau di anak SD lebih mudah ya, anak-anak masih pola pikirnya sudah berbeda, cara permainan mereka juga memang anak-anak yang sudah lebih aktif. Nah, sedangkan kalau untuk anak SMP itu untuk masuk ke materinya nanti bagaimana, terus permainan yang seperti apa yang bisa kita jadikan contoh yang kita ambil untuk dalam pembelajaran. Terima kasih, itu saja. Langsung saja ya. Terima kasih. Pertanyaan Bu Murni bisa membuat kita semakin antusias untuk siang hari ini, walaupun kita sudah capek menolak seharian kerja dari pagi ya, dari jam 9. Terima kasih sekali Bu Murni. Kalau yang sudah sering saya praktekkan, permainan yang membuat anak-anak suka itu seusia SMP, dengan mereka berpikir, mereka berkreasi, kemudian juga mereka saling bekerja sama. Contohnya yaitu dalam membuat kita picture atau dengan kompokat. Nah, dengan kompokat itu maksudnya menggabungkan antara pertanyaan dan jawaban. Nah, itu pun mereka masih suka dengan disertai kertas yang warna-warni, kita buat pertanyaannya, kemudian juga jawabannya. Setelah itu kita ajak, kita buat kartu gambar begini tuh, yang nomor 1 berkumpul dengan 1, nanti dihitung 1, 2, 3, 4 gitu, nomor 4 nanti berkumpul dengan nomor 4 seperti itu. Nah, di sini anak sudah untuk berkolaborasi dia dengan dengan temannya, kemudian dari situ dapat kartu apa kan nanti baca, oh dia dapatkan jawaban, berarti nanti dia yang menggabungkan pertanyaan, nanti yang pertanyaannya ini mencari jawabannya siapa yang nanti seperti itu. Jadi mereka aktif. Bisa juga dengan menggunakan kapal terbang, kita mengajak anak-anak keluar. Kalau di dalam kelas kan bosan, yuk nak kita keluar, nanti kita buat pertanyaan, terus kamu nanti yang jawaban, terus nanti bisa jadi pesawat terbang kita terbangkan, nanti kepada siapa seperti itu. Jadi anak dilatih untuk bermain dengan membedakan anak gembira, walaupun ini ada kelemahannya, berarti kita menggunakan banyak waktu untuk bermain sehingga mungkin materinya tidak semua mereka melaksanakan dengan semua. Tapi kita kan untuk sekarang ini untuk prototipe ini kan kita menggunakan materi yang esensial saja, yang penting saja yang kita berikan ke anak seperti itu. Yang lainnya kan anak bisa juga berlatih sendiri di rumah dengan materi-materi. Tapi yang paling penting itu adalah materi yang esensial sesuai dengan KD yang kita ajarkan kepada anak. Banyak sekali permainan-permainan yang bisa kita kembangkan. Misalnya juga dengan bermain TTS. Itu juga anak akan berlatih untuk itu jawabannya apa ya? Untuk walaupun kalau TTS itu kita cenderung ke knowledge-nya ya, kalau pengetahuannya, tapi tidak apa. Jadi anak itu suka seperti itu. Mungkin Pak Aziz, kalau dari saya banyak sekali kita berkreasi sendiri. Oh, anak ajak main komputer, anak ajak main dengan kapal-kapal. Mungkin anak kalau bahasa Jawa malah banyak sekali dimengerti dengan bermain kembang bola, bermain jebrak-jebrak mungkin jamuran pada waktu kita pas kecil dulu. Anak sekarang mas nggak ada jamuran, anak-anak sekarang nggak tahu.
Oke, monggo Pak Kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari Bu Murti ya. Bagaimana kita bermain ya, belajar sambil bermain. Nah, ini merupakan tantangan bagi mata pelajaran saya. Karena matematika kita menyampaikan secara kontekstual saja itu susah, apalagi dengan bermain. Tetapi sebenarnya inilah yang dibutuhkan guru-guru kita ya. Dengan kita kreatif nanti menciptakan anak-anak yang luar biasa. Kalau ada pepatah itu, semoga saja tidak lupa ya pepatahnya ya. Orang hebat itu menciptakan banyak karya ya. Orang hebat itu menciptakan banyak karya. Tetapi guru hebat banyak menciptakan orang-orang hebat ya. Itulah luar biasanya guru. Kalau orang hebat bisa menciptakan banyak karya, tetapi guru yang hebat bisa menciptakan banyak orang hebat. Lebih hebat dari orang hebat ya. Kemudian ini pengalaman saya sebagai guru matematika. Saya yang ngajari Bu Silva ini ya. Sebenarnya banyak sekali ya kita mengajak bermain dengan pembelajaran. Contoh konkretnya, kemarin baru saja saya mempraktekkan itu materi pencerminan, transformasi geometri, submateri pencerminan. Di ruang terbuka ini ada keramik, saya jadikan sebagai koordinat. Betul ya, koordinat. Titik nolnya di sini. Kemudian kita kasih rafian karena memang waktunya juga terbatas. Ini X, yang tegak Y. Kita ambil satu anak untuk bermain. Kamu sebagai benda, yang kamu sebagai bayangan. Jadi yang ingat yang mana? Yang bayangan, ya. Sekarang cerminnya adalah sumbu Y yang tegak. Silakan si benda tunjukkan letak 2,3. Dia lari hitung 1,2 sambil bermain, gerak. Dia jadinya itu olahraga juga, bermain juga, untuk kecerdasannya juga terlatih. 2,3, betul, tepuk tangan. Sekarang bayangan, yuk kasih waktu 5 detik dia mencari. Kalau di sini bayangan seperti cari, oke, seperti itu. Dia bermain, ganti orang, sekarang 2, titiknya ini. Sekarang cerminnya sumbu X, dia juga lari, dikasih waktu biar agak menarik. Kalau terlalu slow, nanti kan gak enak. Diawali dengan yang santai dulu, nanti kalau setelah main baru dipercepat. Waktunya 3 detik, sekarang cari. Ya, dia bermain, kemudian belajar juga, materinya juga masuk. Tetapi apa yang dikatakan Bu Adani betul. Memang dengan konsep bermain semua materi tidak akan selesai. Tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu mencoba. Tidak untuk semua bab. Mungkin dalam 1 bulan cobalah sekali saja. Sekali memilih materi yang kira-kira bisa digunakan untuk kita bersama mengajar anak dengan bermain. Saya yakin untuk mata pelajaran yang lain selain matematika jauh lebih enak, jauh lebih fleksibel daripada mata pelajaran matematika. Apalagi bahasa Jawa, kemudian seni budaya, malah ini budaya ya, anak nyanyi aja sudah bermain gitu ya. Kemudian olahraga juga rekreasi sangat menarik. Bahasa Indonesia juga sangat luar biasa Ibu. PKN mungkin anak bisa diajarkan pemilu langsung, bagaimana caranya anak praktek langsung konkret sambil dia belajar. Memang materi yang tersampaikan itu jauh lebih mengena daripada anak diajari hanya teori-teori, baca buku dan seterusnya. Mungkin dari saya cukup. Kemudian jawaban dari Pak Nandur, silakan. Terima kasih pertanyaan Bu tadi. Untuk belajar sambil bermain, tadi sudah ada perwakilan dari IPS, IPA. Kalau zaman ini ada perwakilan IPS, IPA-nya sudah ada. Nah, kalau iya matematika ya. Nah, dari seni sebenarnya apa pembelajaran itu adalah bermain, iya, bermain sebenarnya. Jadi materinya saya tidak begitu tertarik, materi kaki dan sebagainya saya abaikan, selalu saya abaikan. Dan kebanyakan seperti itu. Yang penting anak bisa berkreasi itu
berkreasi, berkreativitas, akhirnya menciptakan anak untuk berpikir kritis. Dengan semakin anak kreatif itu pikirannya semakin kritis. Kalau dari seni seperti itu, jadi permainannya ya banyak sekali. Dari nyanyi pun sudah kegiatan yang menghibur, terus mungkin ada alat musik, pegang piano juga, walaupun itu pembelajaran tapi anak kan bermain juga. Terus kalau dari tarinya ya bisa nari, dari seni rupanya menggambar, kan belajar sambil bermain. Kalau bahasa Jawa juga hampir-hampir sama dengan seni budaya Punguti. Ya, ya ada lomba. Iya, iya ada sama. Untuk yang lain, kalau tadi yang dengan sebutkan mungkin kalau ke seninya ya, kalau saya seni mukanya mungkin di banyak permainannya juga mungkin. Iya, kalau seni rupa ya banyak sih, seperti menggambar, membatik. Katakanlah kemarin saya melakukan pembuatan taman itu kan, iya itu yang mendesain ya, mendesain dan akhirnya membuat jadi ya. Itu kan bagian dari bentuk kreativitas anak. Jadi menurut saya kemarin saya sudah buka-buka di YouTube, ternyata taman siswa itu pembelajarannya tidak jarang sekali yang kita seperti pembelajaran sekarang. Jadi materi dikasih duduk siswa, ternyata tidak seperti itu pendidikan di taman siswa di zaman itu. Jadi di situ banyak kegiatan yang mengandung kreativitas dari anak. Di sela-sela itu baru disisipi materi. Ya, karena yang dibutuhkan adalah dengan pendidikan sekarang. Kenapa ada pendidikan karakter? Yang dibutuhkan kita adalah watak atau karakter dari siswa. Ibarat kalau saya pinternya nomor loro, sebenarnya karakternya untuk saya gitu. Jangan pinternya nomor 1 tapi karakternya nomor sekian. Nah, pendidikan sekarang itu seperti itu. Diuyak pinternya saya, tapi karakternya tidak pernah dipikirkan. Ini kebalik. Iya, terabaikan. Kalau kita baca buku di Jepang itu pendidikan kelas sampai 4 SD belum dikasih materi pembelajaran. Dia cuma berlatih etika saja, attitude dari anak. Itu dari buku ya, saya belum pernah kesana juga. Ya, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Saya melanjutkan terkait pelarian yang sudah disampaikan, keyakinan kelas, hukuman dan pengerjaan. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, peraturan dan apa yang membedakan itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M mencuci tangan itu ya? Itu pertanyaan. Ini adalah apa ya? Pembentukan keyakinan kelas, ada keyakinan berupa pernyataan pesan dan sebagainya. Jadi intinya keyakinan kelas adalah sanksi bagi siswa yang kita sepakati bersama. Kita langsung masuk di masalah hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Jadi ada kasus kayak gini,
anak terlambat ke sekolah, akhirnya dia disuruh menyapu. Itu hukuman atau konsekuensi? Anak datang terlambat ke sekolah, disuruh menyapu. Hukuman. Kemudian monggo tambahan. Konsekuensi. Konsekuensi. Buatnya mungkin ada. Sesuatu harus di sini ada membuat anak merasa tidak nyaman dengan teman-teman. Ya, ini kan jadi hukuman konsekuensi mungkin Bu Silva, anak datang terlambat ke sekolah dan akhirnya dia disuruh menyapu. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, baik, berdasarkan apa yang sudah saya dapat, itu termasuk hukuman. Jadi sesuatu yang tidak nyaman bagi dia, ya, kita dipaksa untuk menyapu padahal normal atau menyapu. Berarti konsekuensinya apa? Sesuatu yang harus terjadi. Anak merasa punya dendam ke kita yang mendukung. Karena Iya, betul. Ya, sudah dibantu ya. Jadi konsekuensinya dia terlambat atau masuk kelas akhirnya terlambat dan ketinggalan pelajaran. Sesuatu harus terjadi, itu pasti terjadi. Jam 7 sudah pembelajaran, akhirnya dia masuk jam setengah 8. Ada setengah jam dia keterlambatan mengikuti materi pembelajaran. Itu konsekuensinya, itu hukumannya adalah menyapu tadi yang terkait dengan ada paksaan yang tidak nyaman dengan dirinya, itu hukuman dan konsekuensinya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang utama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah belonging, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Yang kedua adalah power, penguasaan. Ketiga adalah fun, kesenangan. Yang kelima adalah freedom, kebebasan. Jadi tadi mana? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 itu. Iya. Ini ada kasus lagi. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini termasuk dia sedang melakukan kebutuhan apa? Gimana? Kebebasan masuk, kesenangan masuk, atau apa? Iya, betul. Iya. Baik. Sebenarnya ini saling terkait, tapi harus memilih mana yang paling dominan, apakah kebebasan atau kesenangan. Nah ini sebenarnya bisa dua jawaban itu, tapi mana yang dominan di situ? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Iya. Kalau saya ke freedomnya, kebebasannya. Karena apa? Di situ sudah ada gurunya. Dia seolah-olah mau memberontak, mengungkapkan ekspresinya. Dia ingin bebas dulu. Setelah bebas dia baru fun. Ya. Kalau kita mau mengulas lagi, nanti kita bisa untuk kita berdiskusi lagi. Yang kedua adalah ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai
jepit rambut baru. Nah, kebutuhan apa yang sedang di apa sedang diharapkan dari seorang anak? Iya, ini kalau ini jelas ya, diulangi. Jadi ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambutnya butuh perhatian. Iya, itu berarti maksudnya ke cinta kasih. Ya, dia ingin diperhatikan. Yang berikutnya, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Dia sedang melakukan, iya, sedang menginginkan kebebasan. Yang berikutnya terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, itu betul apa? Iya, penguasaan ya. Karena dia merasa gambarnya tidak bagus, tapi malah justru jelek. Nomor 1 fun ya. Oke. Jadi dari Bu Ariani katanya yang pertama adalah fun. Oke ya. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan seperti tadi ya, itu kita tanya dulu, kenapa kamu seperti itu, latar belakangnya apa, kamu merasa kesalahan enggak, terus apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Kita juga nanti kalau toh kandidat jadi seorang pemimpin itu demikian. Kalau ada anak buah yang mungkin melakukan kesalahan, yang mungkin itu memang harus dan tidak bisa dihindari, jangan langsung memvonis. Oh, guru ini, Pak Guru ini ternyata tidak disiplin. Dilihat dulu, kenapa? Pasti punya alasan khusus. Mungkin di rumah ibunya sakit, mungkin di jalan banyak kempes atau seperti apa kan? Kita selama ini kan kalau langsung mendoktrin ini adalah seperti ini adalah seperti ini, tidak boleh seperti itu deh. Untuk anak-anak kita juga demikian, tidak ada anak bodoh. Bu Hani sampai mana deh? Jadi mari kita sebagai seorang pendidik ini mulai tergerak hati kita untuk bergerak untuk bergerak menggunakan budaya ini dan menggerakkan teman-teman kita yang lain. Kita memberikan imbas yang baik kepada teman-teman kita. Sudah? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Hani. Memang kita tidak boleh langsung menjudge ya anak kita hukum di depan kelas. Yang pertama tadi sudah sampaikan, dia pasti akan malu. Kemudian sakit hatinya itu yang jelas ya, sakit hatinya itu akan membekas sampai bertahun-tahun. Contoh saja realita, saya bukan membandingkan. Di sini sudah ada guru yang pensiun galak, ya galak betul. Kemudian jadi orang Tabaromo. Ketika ini survei dari Masus ya, penjual air minum. Ketika Pak M itu ya datang ke sana, dia tuh masih hormati, monggo Pak, siap Pak, seperti itu. Kemudian ada guru yang kedua ke sana, dia itu tidak dianggap, padahal muridnya juga matang, tidak dianggap. Saya sampai ditanya Mas, kenapa Pak yang ini tuh galak tapi masih dihormati, tetapi yang Pak ini kok rasanya kok diajukan ngomong, seperti itu. Inilah karena mungkin saat dia setelah dia sakit hati masuk membekas sampai sekarang. Bahkan kalau gurunya dilirik pun gak gelem, dia masih membekas sampai tua masih membekas. Aku pas jadi murid
telah diseret muter lapangan, masih ingat itu? Ya, ada teman saya seperti itu. Ya, pas aku dukung di kota gue geser dulu, wah ya, dia ada cerita seperti itu. Itu masih membekas sampai sekarang. Jadi kiranya kita sebagai seorang guru tidak zamannya lagi seperti itu ya, tipe penghukum. Kita usahakan tipe manajer. Apabila tidak bisa, turunlah satu kasta, tipe pemantau. Kita pantau dulu bagaimana keadaannya. Turun lagi sopir itu kita sebagai teman, ya. Kita memposisikan sebagai teman. Jangan sampai kita langsung memvonis, kita langsung tipe penghukum. Tapi ada kastanya dari seorang manajer, turun sebagai seorang pemantau atau monitor, turun lagi sebagai teman, itu mentok, ya. Jangan sampai kita menjadi tipe seorang penghukum, karena kegiatan kita itu, hukuman yang kita lakukan itu akan dikenang anak murid kita sampai dia dewasa. Begitu Bu Ani. Terima kasih penjelasan dari saya. Mungkin Pak Nadu ingin menambahkan? Monggo. Baik, pada intinya adalah materi ini itu sangat menarik dan sangat penting bagi kita sebagai guru. Budaya positif di sekolah itu sangat penting bagi bapak ibu guru, termasuk bapak kepala sekolah beserta dengan jajarannya, itu sangat penting. Karena apa? Ya karena itu tadi, materi-materi yang seperti ini memang kita butuhkan. Kita sebenarnya flashback ke pendidikan di era tahun 90 belum merdeka, itu ada taman siswa ya. Taman siswa sebenarnya sudah menerapkan seperti itu, tapi justru kita malah mengalami kemunduran sebenarnya kalau dari segi pendidikannya. Untuk apa tadi yang ditanyakan Bu Ani sudah jelas dijelaskan oleh dua sahabat saya tadi, sudah sangat jelas, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Saya harap teman-teman legowo mengikuti kegiatan ini dengan senang hati dan ikhlas. Saya rasa cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.